Bunda saya Ustadz Harfi Hafizullah, semoga Allah melindungi beliau. Mohon maaf saya di sini bukan berarti lebih pandai, tetapi kebetulan kesempatan diberikan kepada saya atas izin Allah. Jadi mohon maaf apabila saya duduk di atas juga ini Pak. Sebenarnya sungkan saya. Ada guru-guru saya, ada rekan-rekan saya, ada saudara-saudara seiman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama memuji kepada Allah, zat yang kita cintai, zat yang kita menghamba kepadanya, zat yang kita selalu meminta pertolongannya, zat yang hidup dan mati kita bergantung kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selawat kepada manusia yang sangat sempurna, yang kita rindukan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dialah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya berdiri aja ya Bu ya, biar kelihatan semua. Berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan surat Al-Insyirah. Di penghujung ayatnya, Faiza farogta fansab wa ila rabbika fargob. Ayat ini sangat menakjubkan buat kita, tuntunan buat kita, bahwa apabila kita telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka kerjakan yang lain. Di lain pihak, tafsirnya adalah apabila kita sudah melaksanakan satu ketaatan, maka berpindahlah kepada ketaatan yang lain. Jangan sampai waktu jeda disisipi atau ada setan di dalamnya. Jadi alhamdulillah saya melihat di Pasar Tiban sepagi ini sudah banyak sekali yang hadir di sini. Masya Allah, di dalam kafenya Ibu Yuli ini, Ibu Yuni, Masya Allah. Saya merasakan keberkahan yang banyak di sini. Bangun tidur, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian bersiap-siap datang ke sini. Sampai di sini benar-benar tidak ada satupun jeda untuk kita tidak mengingat Allah. Diawali dengan senandung yang sangat indah dari Ibu Yuni ya. Kemudian Oh ini Ibu Yuni ya. Tadi diawali oleh senandung yang sangat indah dari Ibu Yuni. Kemudian Bu Yuli. Ini Bu Yuli. Maaf saya baru di sini ya. Ya. Bu Yuni. Mirip ya. Ya, sama-sama pejuang agama Allah. Kemudian sambutan dari Pak Oyong, saya merasa ketemu saudara tua di sini. Kemudian yang tidak kurang barokahnya adalah zikir-zikir yang dibimbing oleh Ustadz Harfi, yang beliau memang adalah pakarnya sesuai dengan kata dan ucapan, Masya Allah, sehingga ini benar-benar tidak kemasukan jeda oleh setan gitu. Sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, sibukkanlah, kita selalu sibuk bersama dengan Allah. Tidak ada yang lebih banyak karunia daripada kita selalu sibuk dengan Allah. Ulama mengatakan seseorang yang selalu menyertakan Allah dalam setiap pekerjaannya. Ini indah sekali. Ulama mengatakan siapa saja yang selalu menyertakan Allah dalam setiap kesibukannya, setiap hari-harinya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Coba. Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Artinya kita betapa ringannya hidup ini, betapa mudahnya kita hanya disuruh bekerja sekedarnya, karena Allah sudah mencukupkan kebutuhan kita dan memberi kelapangan hati kita. Saya yakin yang ada di sini merasakan bahagia, merasakan tenang. Tidak ada yang rugi kan? Nggak lihat infotainment pagi ini Bu? Nggak ada. Semua merasa ya Allah,
mendapatkan kesempatan Allah memperjalankan bapak-bapak ibu sampai di sini adalah orang-orang pilihan. Kalau tidak terpilih tidak mungkin kita bisa berangkat ke sini. Karena pengajian itu setannya banyak. Dia menghadang dari mulai kita bangun tidur sampai persiapan. Sudah cantik-cantik mau berangkat, tiba-tiba ditelepon temennya, yuk kesana yuk, lagi ada diskonan. Gitu. Yuk kesana yuk, ada ulang tahun. Kumpul-kumpul sini aja, banyak sekali. Kadang-kadang mungkin juga dihalangi oleh salah satu keluarga, apa itu suaminya, apa itu istrinya, apa itu anak-anaknya yang ngajak jalan-jalan. Jadi setannya itu banyak yang menghadang. Jadi kalau ibu bapak sampai di sini itu betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa yang selalu ibu sampaikan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu selalu. Sehingga inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Susah betul Bu, pagi-pagi bisa ikut pengajian itu. Apalagi ibu-ibu nih Pak. Luar biasa ibu-ibu bisa berangkat pengajian. Berapa banyak agenda-agenda, harus begini, nyuci belum, nyetrika belum, masak belum, sarapan anak-anak gitu. Banyak sekali agenda yang harus ditinggalkan. Kalau bapak-bapak mungkin hari Sabtu sedang hari liburnya. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, maka itu tidak mungkin bisa sampai di sini. Karena itu mari kita syukuri. Mari kita syukuri, mari kita jaga nikmat hidayah yang Allah berikan ini dengan tidak memberi peluang setan masuk di dalamnya. Karena setan tidak pernah ingin kita masuk surga. Faiza farugta fansab. Setelah kita melakukan ketaatan satu, lanjut dengan ketaatan berikutnya. Tadi dari kita tadi selalu ya. Nah, apa yang tadi disebutkan ulama bahwa kita akan dicukupkan rezeki kita, kebutuhan kita, kesenangan kita, dan Allah akan merasuk di dalam hati kita sehingga akan menjadikan seluruh tulang belulang kita, pikiran kita dituntun oleh Allah. Nikmat mana yang lebih daripada kemampuan kita taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan sebaliknya, apabila kita membiarkan setan masuk di dalam kehidupan kita, kita lupa kepada Allah, maka di dalam surat Al-An'am ayat 44 disebutkan, barang siapa lupa an zikrillah, berzikir kepada Allah ya. Barang siapa lupa kepada Allah, berzikir kepada Allah, apa yang terjadi Bu? Fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka Allah akan buka semua pintu kesenangan. Loh, justru ketika kita lupa kepada Allah, Allah buka segala pintu kesenangan. Mau maksiat gampang, mau berjudi menang terus mungkin, mau korupsi ada jalannya, mau menipu gampang, pintu kesenangan terbuka lebar gitu. Sampai kata Allah, sampai dia merasakan bahagia gembira gitu. Kalau kita lihat di TV ya, artis-artis kok adanya senang dan senang aja gitu. Semua pintu kesenangan terbuka. Pesta ulang tahun, pesta mau lagi hamil, melahirkan, semua dibikin pesta, dibuka pintu kesenangan sama Allah. Dia lupa dengan Allah bahwa banyak sekali orang-orang yang masih kelaparan, masih membutuhkan. Dia hambur-hamburkan harta itu karena mudahnya dia dapatkan. Justru kata Allah, Allah mudahkan dia dengan pintu-pintu kesenangan. Fabalagta, sampai dengan kata Allah, sampai dengan di dalam surat Al-An'am tadi ayat 44, sampai dengan pada saatnya aku azab mereka dengan siksa yang pedih dan mereka akan terbengong-bengong, terperangah, takut dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Sampai dia, gimana nih gitu, sampai dia ketakutan dan dengan siksa pedih dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada tempat dia minta tolong lagi.
Jadi nggak usah iri dengan orang-orang yang dibuka pintu kesenangannya. Korupsi nggak ketahuan, suami istri berangkat ke luar negeri, pesta pora-pora, poya-poya pada nggak ketahuan. Itu dikasih jalan-jalan untuk bisa korupsi, dikasih jalan-jalan untuk bermaksiat, tapi suatu saat kata Allah akan aku azab dengan siksa yang sangat pedih. Pedih kalau sudah Allah janji. Tidak hanya di akhirat, mungkin juga di dunia, tapi tidak pernah lepas satu kecil apapun dosa yang kita lakukan kecuali akan Allah balas. Jadi yang paling kita takutkan dalam hidup ini adalah perbuatan dosa, karena tidak ada satu dosa sekecil pun kecuali memanggil balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman yang hilaf dalam melakukan dosa, Allah akan membalas dia di dunia. Tetap dibalas, walaupun kita sudah minta ampun, Allah tetap membalas. Makanya ketika orang bertobat gitu, ketika orang bertobat ada aja ujian, sakit, bangkrut, suaminya pergi, itu sebenarnya untuk mencuci dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Karena Allah sayang kepada kita, sehingga ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bersih daripada dosa-dosa. Dan yang paling baik adalah tadi, dari ketaatan satu kepada ketaatan yang lain, sehingga setan tidak sempat untuk menggoda kita. Lalu tadi, kalau seseorang melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah, dari bangun tidur yang udah ingat udah macem-macem gitu, sama sekali nggak ingat Allah, maka tidak heran kalau pagi-pagi suami istri bertengkar, kedengeran ibunya marah-marah sama anak, telepon temennya ngonek-ngonek atau diam terpaku di depan TV gitu. Itu juga pintu kesenangan yang Allah bilang masih tak masa bodoh, kamu nggak ingat aku. Tapi kalau kita menjaga dari ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dari mulai bangun tidur dijaga, mau marah ngelihat anak-anaknya nonton TV kita tahan, mau marah sama suami kita tahan. Kenapa? Kita ingat Allah terus, zikir, kita pakai bawa zikir. Coba orang yang berzikir tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Orang yang berzikir tidak akan sempat setan bisa menggoda dia untuk bisa marah-marah. Terus zikir. Ada hal pasti di dalam rumah tangga itu pasti ada hal-hal yang memancing emosi ya. Yang memancing emosi itu mesti ada. Tetapi kalau dengan berzikir, Allah tolong, Allah bersemayam di dalam hati untuk bisa menjaga kita tidak melakukan hal-hal yang Allah murkai gitu. Kita jaga. Habis kita mencuci juga dengan zikir kepada Allah, makan dengan zikir kepada Allah. Sebenarnya manusia yang sempurna, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan kita bahwa kita itu akan selalu disibukkan dengan zikir kepada Allah. Rasulullah sudah mengajarkan semua doa setiap apa yang kita lakukan. Mau masuk kamar mandi berdoa, mau keluar kamar mandi berdoa, mau berdandan berdoa, pakai baju berdoa, makan berdoa, minum berdoa, masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, terus berdoa. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan bahwa tidak ada jeda kita dalam mengingat Allah. Tidak ada jeda dalam mengingat Allah. Sama-sama minumnya, tapi yang satu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hausnya hilang. Tapi yang satu dia sudah tercatat berapa ibadah yang kita lakukan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mau minum kita lihat dulu airnya, jangan lupa duduk, ya, jangan lupa duduk. Kemudian kita lihat dulu airnya, ini sunnah Rasul. Kemudian kita baca doa, Bismillah. Kemudian kita minum tidak langsung glek-glek, tapi minimal 3 kali tegukan. Itu semua tuntunan dari Rasulullah yang sangat berguna sebenarnya, dari dunianya, dari kesehatannya sangat berguna. Belum lagi catatan ibadah kita di dalamnya. Gitu. Malaikat sibuk mencatat
mencatat kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba ya, tuntunan Rasulullah itu tidak ada satupun yang jelek. Semuanya pasti berguna buat kita. Minum disuruh lihat dulu airnya, barangkali ada kotoran di dalamnya, barangkali ada debu. Kemudian kita harus duduk. Tahu sendiri kalau minum tidak duduk itu, para pakar kesehatan mengatakan bahwa dengan duduk tuh ada penyaringan di dalam perut kita. Kemudian kita baca bismillah supaya keberkahan yang banyak, doa-doa supaya air yang kita minum ini mencuci dosa-dosa kita, membeningkan hati kita, menjadikan kita orang yang ikhlas, menjadikan kita ingin selalu berbuat baik. Dan terutama apa? Kita sehat. Doa air zam-zam itu kan sehat kita dengan minum gitu. Banyak sekali keberkahan baru dari minum. Bagaimana kita bisa berhias, kita katakan cantikkan wajahku dan cantikkan juga akhlakku gitu. Jadi banyak sekali, mau masuk kamar mandi kita berlindung daripada setan. Rasulullah itu tidak mengingat Allah itu cuma sekali. Pada saat apa? Pada saat dia masuk kamar mandi. Mau masuk berdoa, tapi di dalam tidak menyebut lagi nama Allah, ya kan? Tidak. Itu pun Rasulullah merasa berat. Sehingga apa? Ketika keluar dari kamar mandi, doanya apa? Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Sejenak di kamar mandi beliau tidak mengingat Allah, dia sudah merasa berat gitu. Sudah merasa berat. Jadi benar-benar ingat kepada Allah, kita sibuk dengan Allah itu benar-benar kebaikan yang banyak di dalamnya yang akan menggiring kita ke jalan yang benar. Setiap hari, paling tidak sehari 5 kali, kalau tidak bukan sehari 5 kali, setiap kali sholat kita selalu mohon petunjuk pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang benar. Hidayah itu benar-benar harus kita pegang, Bu. Kita dibangunkan sama Allah tengah malam untuk sholat tahajud. Terus kemudian kita abaikan. Besoknya dibangunkan lagi, bangun tapi males. Hati-hati, Bu. Ketika kita mengabaikan hidayah-hidayah yang Allah berikan, lama-lama Allah murka. Dibiarkan kita tanpa hidayah. Tetapi kalau Allah sudah kita memberikan hidayah, kita laksanakan. Pada tengah malam kita bangun untuk salat tahajud, kita hanya mampu 2 gitu. Kita lakukan rutin 2. Kemudian salat tahajud itu akan kita nikmati. Sehingga apa? Allah akan membalas kebaikan kita salat tahajud itu dengan apa, Bu? Dengan apa? Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan gitu. Ya. Jadi kebaikan, ada 2 kebaikan yang bertingkat, yaitu kalau Allah membalas sholat tahajud kita, maka Allah balas dengan kita mampu melakukan sholat tahajud 4 rakaat. Nah, jadi tanda-tanda bahwa amal ibadah kita dibalas adalah kita dimampukan melakukan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita mampu melakukan sholat tahajud 4 rakaat, besoknya 6 rakaat, terus bertambah. Begitu juga sholat duha. Tapi tanda-tanda Allah mengabaikan sholat kita, sekarang sholat tahajud, besok kita tidak mampu lagi sholat tahajud gitu. Karena mungkin sholat tahajud kemarin tidak niat karena Allah, karena dibangunkan seseorang, karena supaya lapor dalam grup saya sudah sholat tahajud. Demikian juga zikir dan semuanya hanya karena manusia. Maka ketika tidak ada lagi laporan, kita tidak lagi mampu sholat tahajud. Jadi gimana, Bu? Tanda kebaikan kita dibalas oleh Allah adalah kita mampu melakukan kebaikan yang lebih baik lagi. Artinya apa? Allah akan memberi pahala yang lebih banyak lagi yang akan dibalas nanti di akhirat gitu. Kita sekarang mampu bersedekah 50.000, maka kalau Allah membalas sedekah kita besok lebih dari itu. Ketika ada ideran ini lebih banyak lagi gitu.
Tapi kalau Allah tanda tidak menerima sedekah kita, dibikin kita lupa, malas, pelit untuk bisa bersedekah, sehingga kita tidak mendapatkan pahala yang bagus lagi. Nah, caranya bagaimana kita supaya Allah membalas dengan bahwa kita mampu lebih baik lagi, semua kita lakukan hanya karena mendapatkan ridho Allah. Maka hidayah itu adalah hal yang harus pertama kita mintakan kepada Allah. Boleh kita pada satu saat kita itu ibadah karena terpaksa, gitu. Karena diliatin kita masukin kotak apa enggak, akhirnya tadinya niat kita tidak mau masukin infak, akhirnya kita infak karena dilihat orang. Gak apa-apa, lakukan itu. Oh dodge, one day one juice. Gak enak lah sama teman kalau ketahuan saya tidak ngaji, karena teman gak enak, malu. Itu istri si Anu kok nggak ngaji gitu. Kita akhirnya terpaksa ngaji. Sholat duha, hidup bareng mertua, cuma saya yang mantunya nggak sholat, nggak enak. Akhirnya kita sholat duha. Semua kita lakukan dengan terpaksa. Silakan. Karena sesungguhnya dari keterpaksaan itu lama-lama turunlah hidayah di dalam hati kita. Kita langsung bisa menikmati. Kita langsung menikmati ibadah-ibadah kita. Itulah yang namanya hidayah. Hidayah. Jadi paksakan. Untuk ibadah itu paksakan. Males bangun, bangun. Kalau saya nasihatin anak saya, paksakan semua kebaikan-kebaikan. Kalau kamu malas belajar, ambil buku. Malas baca Quran, ambil Quran. Malas sholat, bangkit kamu. Paksakan. Nah, nanti dari situlah baru hidayah akan turun di dalam hati. Maka kita dengan ikhlas melakukannya. Sudah enggak lagi melihat apakah orang lihat apa enggak, apakah dinilai orang apa enggak. Yang penting di hadapan kita adalah kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Jadi ibu-ibu yang ada di sini semua, bahwa di dalam ketaatan ini Allah katakan Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, cari Allah dulu. Cari Allah dulu. Mau berangkat, berdoa itu jangan lupa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Berdoa itu jangan lupa. Supaya apa? Allah menjaga kita, menjaga niat kita, menjaga perbuatan kita. Ketika kita keluar rumah berdoa, maka ketika kita ketemu teman, kita sudah nggak selera untuk bergibah, gitu. Nggak selera untuk menipu. Makanya ibu-ibu yang suaminya kerja ke kantor, sebelum berangkat, Pak berdoa dulu Pak, berdoa yang banyak, supaya kamu pulang hanya bawa harta yang halal. Selalu harus gitu, harus ingatkan doa itu. Doa itu penghubung kita dengan Allah. Jadi anak-anak juga, saya kalau dulu anak-anak saya masih kecil, kalau berangkat sekolah saya tarik dulu ke pojok, saya berdoa, saya tuntun lama, udah terus gitu. Karena apa? Ketika di sekolah saya tidak mampu lagi mengawasi dia. Ibu-ibu mungkin yang di sini anak-anaknya sudah besar, kalau sekolah kan bawa HP kalau sekarang. Apa ibu mampu mengawasi apakah dia di sekolah itu belajar atau lihat HP? Nah, maka ketika kita sudah bimbing dia dengan berdoa, insya Allah ketika dia di sekolah dia ingat, aku sudah dibekali dengan doa. Maka kalau mau main-main, mau apa, kayaknya Allah melihat saya gitu. Kayaknya Allah mengontrol saya gitu. Jadi selalu pahamkan bahwa kamu segala tingkah lakumu adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi dipenuhi kebutuhan, misalnya kita sakit waktu zaman corona ya, seliweran terus ambulan. Ketika kita sakit udah panik langsung. Udah panik langsung dokter mana? Wah, udah yang kita pikirkan adalah obatnya apa? Ini segala macam temulawak ada gitu ya. Ketika kita kehabisan bumbu-bumbuan itu udah kebingungan, gak ada ini, gimana carinya, di mana? Berapapun kita bayar untuk kesembuhan. Kita lupa siapa yang memberikan penyakit, siapa yang mengobatinya gitu. Coba saat itu kita cari Allah gitu. Cari Allah, sibukkan diri kita dengan Allah. Emang dokter bisa menyembuhkan kita? Buktinya dokter aja pada mati kok. Allah yang
menyembuhkan kita. Kita harus tahu bahwa penyakit kita itu Allah yang menyembuhkan kita. Maka kita cari Allah, sibukkan Allah. Kalau dokter hanya sekedar ikhtiar, kalau Allah mau menyembuhkan lewat dokter tersebut, maka kita sembuh. Kalau tidak, ya tidak gitu. Hanya sekedar ikhtiar, karena memang kita disuruh ikhtiar. Tetapi pada hakikatnya yang menyembuhkan itu Allah. Maka sibukkan Allah, sibuk dengan mengingat Allah. Dengan cara apa? Apa yang Allah sukai pada saat itu? Bahwa sakit, obatnya adalah sedekah, maka sedekah gitu. Coba, ketika kita sakit, sedekah dulu. Karena sedekah itu menyembuhkan penyakit. Kita bersujud kepada Allah, berdoa, suruh anak-anakku, suamiku, jangan sampai kamu melakukan hal maksiat ya. Ibu sedang sakit, kita minta perhatiannya Allah, kita raih kasih sayangnya Allah supaya ibu segera sembuh. Ada teman saya, Bu, dia sakit serosis otak. Itu tiba-tiba otak itu bisa mengkeret. Bayangin otak mengkeret, sakitnya kayak gimana gitu. Ini giginya sudah ompong semua. Karena perawatnya bilang kalau dia kesakitan, itu lengkingan sakitnya itu semua orang nggak berani mendekat. Jadi bukan menolong, malah pada menjauh. Perawat-perawat saking nggak teganya, dan giginya tuh bisa copot. Saking sakitnya itu dia gemeretek, dia gigit giginya gitu, akhirnya pada patah-patah giginya. Saking kalau kumat itu sakitnya luar biasa. Terus saya datang biasa belaga ustazah gitu. Setelah saya berdoa, saya bilang, sabar ya kamu, sabar. Allah sedang mencuci dosa-dosa kamu. Gitu nggak, Bu? Ya, kalau kita bertemu dengan orang sakit, itu doanya seperti itu ya. Allah sedang mencuci dosa-dosa kamu. Tapi apa yang dia jawab? Nih, ketika Allah sudah menggenangi otak itu, dituntun segala perilakunya, dia jawabnya apa? Enggak. Allah enggak sekejam itu. Aku sakit hampir seumur hidupku. Mana mungkin enggak habis-habis dosaku sehingga Allah balas terus. Allah enggak sekejam itu. Ini adalah cintanya Allah sama aku. Karena Allah tidak pernah beranjak dari tempat orang yang sakit. Kamu lihat, tidak pernah lepas bibirku dalam berzikir kepada Allah. Jadi kalau sakit itu Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Artinya apa? Allah selalu bersama aku. Allah tidak beranjak dari tempat tidurku. Allah tidak beranjak dari hatiku. Allah tidak beranjak dari penglihatanku. Allah tidak beranjak dari otakku. Karena yang dipikirkan adanya Allah. Kalau keimanan sudah luar biasa, maka tidak ada lagi yang dia takutkan gitu. Allah nggak mungkin sekejam itu membalas aku tanpa henti hampir seumur hidupku, sampai bilang gitu. Padahal sakitnya sudah kita bisa bayangkan. Urwah bin Zubair, gitu, seorang ulama tabi'in. Dia itu ketika dia kakinya terpotong, gitu, mendapatkan penyakit gorko. Zaman dulu itu virus gitu, yang mana bisa kalau nggak dipotong tuh kaki bisa menjalar ke atas dan bisa mati gitu. Sehingga pada saat itu tabib bilang ini harus dipotong. Kata Urwah, silahkan kalau memang itu harusnya. Kalau memang Allah memintaku hilang kaki satu, aku masih punya sebelahnya. Jadi selalu berlari kepada kesyukuran dia. Aku masih punya satu. Tapi kata si tabib itu, kita kan nggak zaman dulu nggak ada obat-obat bius. Ini ketika dipotong itu sangat sakit, apalagi kalau udah bagian tulang. Maka supaya tidak merasakan sakit, Anda harus minum minuman keras, mabuk dulu. Disuruh mabuk dulu, baru tidak terasa sakit. Apa jawab Urwah? Sejak kecil aku mengharamkan barang haram masuk di dalam tubuhku. Kenapa saat aku hampir menghadap kepada Allah, aku biarkan ada barang haram masuk dalam tubuh? Aku nggak mau. Akhirnya bingung tabib itu. Gimana caranya dia nggak mau? Ini nggak mungkin kita belah begitu saja, apalagi bagian tulang ini biadab banget katanya. Terus apa kata Urwah? Sekarang aku akan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah sampai wajahku memerah, potonglah katanya gitu.
Akhirnya oh ya, dia berzikir benar-benar, dia menikmati kehadiran Allah untuk dia. Dia menikmati bermesraan dengan Allah. Yang dia bayangkan adalah wajah Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, penguasa seluruh alam raya. Ketika wajahnya merah dipotong, benar dia nggak merasakan sakit. Sayyidina Utsman bin Affan apa? Ketika dia dipanah oleh musuh gitu, dia minta jangan cabut panah saya, karena sakit banget panah itu dicabut ya. Biarkan saya sholat, ketika saya sedang sholat cabut. Gitu. Itulah orang kalau sudah tersambung hatinya dengan Allah, maka tidak ada kesakitan kecuali apa? Kecuali kebahagiaan bertemu dengan Allah. Gitu. Kita akan diberikan kemampuan mengambil hikmah dari setiap kejadian ketika kita selalu berzikir kepada Allah. Pada suatu hari saya juga pernah terkena penyakit, Bu. Sama pusing yang amat sangat gitu. Pusing yang amat, namanya stroke mata. Bayangin, mata kok kena stroke, itu sakit banget. Saya sakit banget gitu. Terus anak saya justru, saya waktu itu sudah hampir putus asa, sakitnya kayak gimana ya. Saya bilang kepada anak saya, jangan boleh ada yang masuk ya. Kan yang nengok banyak sekali kan. Jangan ada yang kalau udah sakit pusing tuh apa yang enak, Bu? Lihat orang aja enak ya. Suami saya udah nggak ganteng lagi, Bu. Apalagi makanan udah nggak ada tertariknya sama sekali gitu kan. Terus saya bilang sama anak saya yang laki-laki yang nungguin saya terus sambil berzikir, dia berzikir terus. Saya bilang ini, jangan ada yang boleh nengok mama ya, kecuali satu. Siapa, Mah? Malaikat maut. Saking udah gak kuatnya sakit gitu, malaikat maut ini. Karena saya dikasih obat apapun gak mempan, dikasih obat tidur juga gak tidur. Jadi adanya cuma kesakitan yang luar biasa. Terus saya bilang ya udah malaikat maut. Mama, kata anak saya, ya, ini pentingnya kita mendidik anak agama itu. Pada saat kita sakit itu kita lupa dengan pelajaran gitu. Akhirnya ada yang membimbing, ada yang ngasih tahu. Ini pentingnya kita memiliki anak yang soleh itu adalah untuk bisa menjaga kita dari godaan setan. Dan nanti di akhirat anak-anak soleh itu akan datang untuk membawa kita ke dalam surga. Nah, dia bilang apa? Mama, sebenarnya ada dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa kita yang tidak terampuni oleh apapun, Ma. Mama rajin sholat, mama rajin puasa, belum bisa diampuni. Kecuali Allah datangkan sakit untuk menghapusnya. Jadi nikmati, Ma. Ini adalah kehadiran Allah untuk menghapus dosa mama. Gitu. Yang tidak terhapus oleh amalan apapun. Kita bikin masjid, kita bersedekah, kita apapun, belum dihapus sama Allah sampai aku berikan ujian buat kamu untuk menghapus dosa-dosa. Nah ini. Jadi yang dikatakan kalau kita mengingat Allah hati menjadi tenang, kebutuhan kita dicukupi adalah kemampuan kita mengambil hikmah. Sehingga apa? La khaufun walahum yahzanun. Kita tidak pernah takut dan tidak akan bersedih hati. Gitu loh. Jadi kalau kita masih bersedih hati, masih gundah, masih marah-marah, masih ngelamun, masih kita tidur di bantal sampai bantalnya basah gitu ya, bangkit kita segera gitu. Ini bukan yang dikehendaki Allah. Berarti hidayah itu belum akan turun ketika hati kita tenang gitu loh. Hidayah belum akan turun ketika hati kita tenang. Jadi pertolongan pertama dari Allah bagi orang-orang yang mengingatnya adalah ketenangan hati. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman, bertakwa, Allah beri jalan keluar. Bonusnya apa? Rezeki yang tiada terduga-duga gitu. Jadi disinilah kita penting dari setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, kita selalu melakukan kebaikan sehingga siapapun yang melakukan kebaikan maka keburukan akan menyingkir. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kebaikan yang menyingkir. Jadi kita milih mana gitu. Pada saat kita melakukan kebaikan, keburukan menyingkir. Ketika kita melakukan keburukan, kebaikan yang akan menyingkir. Kalau saya berpesan kepada anak-anak, wahai anakku, hiduplah dalam berbuat baik.
Kalau kamu tidak hidup dalam berbuat baik, maka kejahatan yang akan hidup di dalam diri kamu. Jadi nggak bisa dua-duanya. Pilih salah satu. Ketika kita ngaji dengan HP, itu adalah berbuat baik. Kita melakukan amal soleh. Tapi setelah itu jaga pikiran kita, hati kita, sikap kita. Saya sudah ngaji, maka kebaikan apa lagi yang harus saya lakukan? Kalau tidak, kita akan buka YouTube, gitu. Akan buka nyanyi-nyanyi dombreng-dombreng, akan buka apalagi film-film yang semuanya tidak ada islaminya sama sekali, tidak ada manfaat akhiratnya buat kita, gitu. Nah, di situ kemudian ya kalau kita tiba-tiba sadar, kalau nggak keterusan, gitu. Keterusan dalam berbuat buruk. Maka dalam sehari ini kita kawal diri kita untuk selalu berbuat baik. Caranya apa? Niat terus selalu berbuat baik. Kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Karena kita suka terlepas dari niat, gitu. Ketika kita terlepas dari niat, disitulah kita ingat jemuran, ingat masak, ingat arisan, ingat bayar utang, ingat cicilan baju dan sebagainya. Karena apa? Kita terlepas dari niat. Kapan niat itu disampaikan? Dari mulai kita berwudu, kita sudah berniat untuk sholat khusyuk. Dari mulai kita takbir, kemudian kita ruku, kemudian kita sujud, semua harus kita pertahankan niat itu, bahwa saya akan sujud, gitu. Di dalam hati yang nggak disebutin bahwa kita akan sujud, bahwa kita akan berdiri. Jadi itu terus niat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu latihan, Bu. Sholat khusyuk itu perlu latihan, perlu ilmu pengetahuan. Jangan sampai seperti yang dalam hadis dikatakan bahwa ada orang sholat tapi sebenarnya dia tidak sholat, gitu. Sudah 40 tahun dia sholat, sebenarnya nggak ada apa-apanya, gitu. Kenapa? Tadi karena orang-orang itu lalai dalam sholatnya dan juga tidak khusyuk. Karena itu kita harus latihan dan cari ilmunya supaya khusyuk. Karena sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab. Jadi besok di padang mahsyar itu kita diperiksa dulu sholatnya, bagus enggak, gitu. Kalau bagus baru amalannya lain. Dia puasa enggak, dia zakat enggak, dia naik haji enggak, gitu. Baru dilihat amalan lain, dihitung, ya, dihitung. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, gitu. Semuanya akan ditutup mulut kita, baru diperiksa semua tangan kita, pendengaran kita, langkah-langkah kita, semuanya akan diperiksa dulu, gitu. Setelah sholat kita baik. Tapi kalau sholat kita buruk, ya, apa itu dia ahli sedekah, ahli zakat, ahli wakaf, jihad fisabilillah, nggak dihitung sama Allah, nggak direken, udah masukin ke neraka. Jadi hati-hati, sholat itu imaduddin, tiangnya agama, nggak ada tiangnya roboh lah semuanya, gitu. Karena itulah saya di rumah saya nanti jam 10, setiap hari Sabtu jam 10 mengadakan pelatihan atau kajian sholat khusyuk. Dan ini terbuka untuk umum. Ibu-ibu yang mau silaturahmi di rumah saya, setiap Sabtu jam 10 itu ada pelatihan sholat khusyuk. Saya merasakan manfaatnya, gitu. Saya merasakan manfaatnya. Itu bukan hanya sholat khusyuk. Di minggu keduanya ada pendalaman Asmaul Husna sebagai akidah kita kepada Allah. Dan pada yang terakhir adalah kita hidup dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa menggenangi hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Itu setiap Sabtu jam 10 di rumah saya. Di mana sih rumah saya? Kalau sayanya mungkin nggak dikenal ya, tapi kalau Pelangi Foto kira-kira kenal ya, Bu? Tahu ya, di Pelangi Foto itu di Kota Gede, tapi rumahnya dekat SMP 7. Sekarang sudah jadi rumah dakwah. Jadi saya ini rumahnya sudah jadi rumah dakwah. Kenapa jadi rumah dakwah? Karena saya hanya kebagian satu kamar sekarang ini. Kebetulan saya tinggal berdua dengan suami, anak-anak sudah nggak di rumah lagi. Dan saya hanya disisakan satu kamar, selebihnya untuk TPA tahfiz, ya, Al-Manar ada 150 murid dan sudah jadi 8 kelas. Dan kemudian tadi setiap hari Sabtu jam 10 pagi kita mengadakan kajian-kajian yang insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan ibu-ibu jam 10 tadi. Dan
Sepertinya tadi kita mulai sudah agak terlambat. Saya juga tadi harus menyiapkan kajian hari ini jam 10. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas undangannya. Saya bahagia silaturahmi di Cafe Insight ini, dan insya Allah barang-barang ini, pasar Tiban ini akan diberkahi oleh Allah. Dia mendengarkan zikir-zikir kita. Dia, karena ruangan ini sudah dipenuhi oleh malaikat-malaikat, maka silahkan beli tanpa menawar, karena di situ ada ngajinya, ada zikirnya gitu. Ada ngajinya, ada zikirnya, insya Allah akan menuntun kita pada jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.